Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita di sepanjang hari kerja kita. Sampai tiba pada sore hari ini dan kita kembali ke rumah kita masing-masing berkumpul dengan keluarga untuk mengikuti perbaktian ringkasan sekolah sahabat yang diadakan oleh Gereja Masyiat Penari ke-7 Sidang Jemaat Jesudipuro yang ada di kota Surakarta. Sebelum kita memulai, marilah terlebih dahulu kita memohon Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami semua di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini, Bapa. Terima kasih Bapa karena Tuhan telah memberkati kami, mengiring-iring kami, menjaga kami, dan Tuhan telah mengumpulkan kami beserta dengan keluarga kami untuk kami dapat mengikuti perbaktian ringkasan sekolah sahabat yang diadakan oleh jemaat Jesudipuro yang ada di kota Surakarta ini, Bapa. Bapa di surga, berkati acara ini Bapa, berkati ringkasan sekolah sahabat ini supaya kami dapat mengerti arti firman Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dan nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan juga dapat dipermuliakan di tengah-tengah keluarga kami dan juga lebih-lebih di tengah jemaat ini Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelajaran kita selama 1 minggu ini adalah kontroversi di Yerusalem. Ayat hafalannya adalah, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau yang terdapat di dalam Markus 11 ayat 25. Kalau kita buka lagi pelajaran di hari Selasa ini adalah dengan judulnya adalah, siapakah yang mengatakan engkau dapat melakukannya? Ini suatu pertanyaan. Siapakah yang mengatakan engkau dapat melakukannya? Kalau kita baca di dalam Markus 11 ayat 27 sampai 33, di situ bercerita bagaimana Yesus berkumpul bersama murid-muridnya sesudah Yesus membersihkan bait suci itu. Dan pada saat itu datang orang-orang pintar atau ahli-ahli agama dari bait suci sebenarnya untuk bertanyakan ini kepada Yesus Kristus. Wewenang siapa yang memberikan hak kepada Yesus untuk melakukan hal seperti yang dilakukannya kemarin, yaitu membersihkan bait suci dari hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena bait suci itu telah dijadikan tempat jual menjual, dijadikan hal-hal yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bait suci adalah tempat yang suci, tetapi dijadikan menjadi tempat perdagangan. Sehari setelah Yesus membersihkan bait suci, para pemuka agama menghadapinya di pelataran bait suci, menanyakan dengan wewenang apa dia melakukan tindakan pada hari sebelumnya. Mereka tidak sedang mencari kebenaran, tetapi sedang berusaha menjebak dia. Jika dia berkata bahwa wewenangnya berasal dari Allah, mereka akan menyangkal bahwa mustahil seorang tukang kayu di desa bisa mempunyai wewenang seperti itu. Dan jika dia mengakui bahwa wewenangnya adalah dari manusia, mereka akan menghentikannya sebagai seorang bodoh. Tetapi Yesus bisa melihat ke dalam pikiran orang-orang pemuka agama ini. Yesus bisa melihat apa maksud dan tujuan dari pemuka agama ini adalah untuk menjebak dia. Kalau Yesus mengatakan bahwa dia itu dari wewenang dari Allah, mereka akan mengatakan tidak mungkin. Karena Yesus pada saat itu adalah anak seorang tukang kayu. Tetapi kalau mengatakan dari manusia, mungkin mereka akan menangkapnya dan mengatakan sebagai orang bodoh. Namun Yesus mengetahui jebakan mereka dan berkata bahwa dia akan menjawab pertanyaan mereka. Jika mereka mau menjawab satu pertanyaan yang dia tanyakan. Sebelum Yesus menjawab pertanyaan mereka, Yesus mengajukan satu syarat. Dia akan mengajukan satu pertanyaan kepada mereka dan mereka harus wajib menjawabnya. Dia tanya, jika mereka mau menjawab satu pertanyaan yang dia tanyakan, apa yang dia tanyakan adalah, apakah baptisan Yohanes Pembaptis berasal dari Allah atau dari manusia? Seketika itu juga para pemuka menyadari bahwa mereka lah yang terjebak.
para pemuka agama, orang-orang pintar, orang-orang yang berkuasa pada saat itu baru menyadari bahwa mereka telah terjebak oleh pertanyaan Yesus. Sehingga juga para pemuka menyadari bahwa mereka yang terjebak, jika mereka berkata dari Allah, Yesus akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak mempercayai kepadanya? Jika mereka berkata dari manusia, mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka berbohong dan berkata mereka tidak tahu. Itu memberikan Yesus kesempatan untuk menjawab pertanyaan mereka. Karena Yohanes pada Pembaptis pada saat itu namanya sangat harum sekali di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau kita baca di dalam Markus 12 ayat 1-12, bagaimanakah Yesus menindaklanjuti penolakannya untuk menjawab dan apakah dampaknya? Yesus mengisahkan sebuah perumpamaan tentang sebuah kebun anggur. Seorang pemilik dan para penggarap yang menyewakan ladang itu. Kisah yang Yesus sampaikan memiliki keberikan yang besar dengan perumpamaan tentang kebun anggur dalam Yesaya 5. Di mana Allah melayangkan sebuah dakwaan terhadap Israel yang tidak setia. Semua orang akan menyadari persamaan itu, terutama para pemuka agama. Kisah ini mengungkapkan dengan cara yang sangat tidak biasa ketika para penggarap menolak memberikan hasil ladang apapun kepada pemiliknya. Gantinya mereka menganiaya dan membunuh hamba-hambanya. Jadi ada suatu kisah bagaimana seorang tuan mempunyai ladang anggur dan disuruh digarap oleh orang lain atau para pekerja yang ada di situ. Tetapi para pekerja ini tidak memberikan sewanya satu peser pun. Dan Tuhan ini mengutus hamba-hambanya untuk datang ke sana. Tetapi hamba-hambanya pekerja ini tidak memberikan, malah mengusir. Dan yang terakhir anaknya yang disuruh, anaknya juga dibunuh. Jadi suatu ilustrasi yang bagus sekali yang diberikan oleh Yesus. Bahwa itulah gambaran sebenarnya bangsa Israel. Itu juga mungkin gambaran kita sebagai umat-umat Tuhan. Apa yang Yesus sedang lakukan dalam kisah ini adalah memberikan peringatan hikmat kepada pemuka agama tentang ke arah manakah langkah mereka. Dilihat dari sudut pandang ini, perumpamannya adalah sebuah peringatan dini yang penuh kasih. Belum terlambat bagi mereka untuk berubah dan menghindari suatu penghakiman. Beberapa orang akan bertolak, berubah. Beberapa orang akan bertobat, berubah dan menerima Yesus. Lainnya tidak. Jadi melalui renungan ini, melalui pelajaran ini kita bisa mengerti bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Yesus memberikan suatu gambaran kepada kita untuk kita datang kepadanya, memohon pengampunan dari semua kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Jadi pelajaran ini juga sangat menguatkan kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya kasih Tuhan memberkati pelajaran ini dan renungan ini menjadi suatu hal yang indah dalam kehidupan kami, Bapa. Lindungi kami, Bapa, di sepanjang malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.